Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Gender Sosial Inklusi, yaitu tugas artikel kesetaraan dan keadilan gender. Nama saya Dia Rama Puspita, NIM 2031837. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Penelitian ini di dalam artikel mengkaji tentang kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan tentang perkembangan gender internasional dan nasional. Yang kedua, kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu dengan cara menelusuri dan menganalisis buku-buku, jurnal, dan artikel dari internet tentang kesetaraan dan keadilan gender. Dari analisis diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, perkembangan gender di Indonesia adalah perkembangan yang sangat pesat, di mana banyak orang yang menganggap bahwa gender lebih mengarah ke diskriminasi atau pembedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Yang kedua, konsep kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia merujuk pada upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan yang menyertakan perempuan memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi, hal tersebut diberhentikan karena merasa bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Selanjutnya, pengertian gender. Gender dapat diartikan sebagai sifat maupun karakteristik yang melekat pada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan yang telah ada di masyarakat. Gender adalah sebuah konsep untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Gender memiliki perbedaan peran, perbedaan fungsi, serta tanggung jawab baik ataupun laki-laki maupun perempuan yang dihasilkan dari konstruk sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama yaitu pembahasan perkembangan gender internasional dan nasional. Perkembangan gender internasional dan nasional tidak lepas dari pengaruh kaum feminisme. Pada tahun ke-40, kaum feminisme di barat mulai sadar akan isu gender dan pemberdaya perempuan di masyarakat tidak sebaik nasib laki-laki. Oleh karena itu, tokoh feminis Mary Wollstonecraft dan Joan Stuart Mill mempelopor gerakan untuk memperbaiki nasib perempuan. Yang pertama, feminisme gelombang pertama berkaitan dengan terjadinya revolusi Prancis pada tahun 1789. Yang kedua, feminisme gelombang kedua dipelopori oleh Simone dengan gerakan feminisme eksistensialis. Selanjutnya, pada abad ke-18, sistem masyarakat Eropa adalah kerajaan yang feudal, di mana masyarakat bekerja sebagai petani, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun, telah tercatat 6.000 perempuan kelas bawah bekerja sebagai tukang cuci dan pekerjaan domestik berdasarkan pada tahun 1793 ketika para anggota Dewan Terhormat Parlemen membahas rencana konstitusi Prancis, muncul tuntutan perempuan agar dapat cerai dari suami. Di Amerika, tokoh perempuan juga mempunyai nasib peran budak. Di Amerika, aktivisme feminisme dimulai menjelang konvensi Sykes-Picot pada tahun 1884. Dan yang dihadiri oleh 300 orang di antara 40 orang laki-laki untuk menuntut perhentian seluruh diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pergerakan demi pergerakan berlanjut hingga sampai pada puncak terjadi pada tahun 1960
ketika konferensi Komisi Persamaan Hak untuk bekerja, sebagian besar peserta wanita, perempuan, dan pemikiran perempuan. Mereka melakukan aksi pengumpulan di hotel yang dipimpin oleh seorang feminisme terkenal bersama Betty Friedan dan sepakat untuk membentuk sebuah organisasi dengan bendera NOW, kemudian membanjiri jalan-jalan untuk berdemonstrasi mengancam perlakuan diskriminasi yang mereka alami di tempat-tempat kerja. Di Indonesia, perjuangan feminisme dipelopori oleh R.A. Kartini. Menurut kedudukan sama antara laki-laki dan perempuan, sudah mendapat pengakuan yang tersirat pada pasal 27 dan 28 UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekecualiannya. Selain itu, terdapat produk pendukung perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketatanegaraan yang bertujuan untuk memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perkembangan studi perempuan atau studi gender di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan studi gender di berbagai negara perkembangan, di berbagai negara yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Salah satu kegiatannya media untuk menyuarakan tuntutan para perempuan adalah melalui konferensi yang telah dilaksanakan beberapa kali di berbagai negara. Konferensi perempuan sebanyak 4 kali dan konferensi yang kelima direncanakan pada tahun 2010. Konferensi perempuan sebanyak 4 kali itu yang pertama yaitu Konferensi Perempuan Sedunia 1 di Mexico City tahun 1975. Dari konferensi ini dapat diperoleh gambaran bahwa di negara manapun status perempuan. Yang kedua yaitu kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Yang pertama, kesetaraan gender merupakan istilah yang sering dibincangkan oleh para aktivis sosial kaum feminis, politikus, bahkan pejabat negara. Istilah kesetaraan gender hampir diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia. Keadilan gender adalah proses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh aksi atau kesempatan, peran, kontrol, dan manfaat atas pembangunan hak-hak dasar. Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga terciptanya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Konsep kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia menunjuk pada upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan yang baru